Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat tani di seluruh Indonesia? Lama kita tidak buat video karena kesibukan kesibukan yang karena memang sebetulnya kita ini petani tulen ya, kesibukannya jadi ke sawah. Nah, alhamdulillah kesempatan hari ini ada kesempatan untuk kita buat video karena dari pagi tadi kita di sini di tempat kita hujan. Ini baru reda ini tadi ya. Jadi pagi tadi ke sawah kita masang ini tali kentang ini belum selesai, kurang 6 bedeng yang belum kita pasang. Tadi dapat 3 ini hujan ya, terus pulang sampai sore hari ini ya baru reda, dan ini iseng-iseng ke sawah. Nah, kita buat konten. Oke teman-teman sahabat tani, kita sekarang ada di lahan kita, yakni lahan yang kemarin kita pasang yang kemarin kita olah lahan pemberian pupuk dasar kemarin yang sudah kita buat di video sebelumnya. Ini adalah cabai kita ya, yang kita tanam ini adalah CMK Faruk F1 dari Mutiara Bumi. Ini kondisinya seperti ini ya. Ini usia kurang lebih, kalau saya tidak salah hitung ini belum ada 30 hari. Kalau tidak salah ini sekitar 25 sampai 27 hari. Bunganya sudah bermunculan ya. Bunga-bunganya sudah bermunculan. Dan ini teman-teman sahabat tani, kita ini kita tumpang sari. Ada 3 tanaman. Yang pertama ada cabai keriting, yang kedua ada kacang panjang ya ini, dan yang ketiga ada ini daun bawang atau bawang pre. Nah, untuk kacangnya ini jaraknya sangat jauh-jauh ya. Untuk tumpang sari sistem, kalau di cabai untuk kacang panjangnya jaraknya jangan terlalu dekat, yaitu diberi jarak yang renggang. Ini jarak kurang lebih 2-3 meter ya, tidak sama, karena hanya untuk tumpang sari. Kalau untuk bawang prenya ya seperti itu, di tepi di setiap antara pohon cabai kita beri daun bawang atau bawang pre. Untuk tujuannya tumpang sari ini untuk apa? Tujuannya jelas untuk meningkatkan daya hasil panen. Cuman memang untuk tumpang sari ini kita harus melakukan perawatan secara ekstra untuk penanggulangan hama, kemudian pupuk juga. Kalau kita berikan tumpang sari seperti ini, pupuk dasarnya terutama pupuk komposnya itu harus tebal, karena pupuknya dimakan oleh 3 jenis tanaman. Jadi harus benar-benar pupuknya tercukupi. Makanya kita selalu gunakan pupuk kandang. Untuk dasaran itu kita selalu ada pupuk kandangnya, karena pupuk kandang itu sistemnya nutrisinya itu awet, jadi tidak secepat habis. Beda dengan pupuk kimia. Kalau kita pupuk kimia itu sekali pupuk dia langsung cepat, proses habisnya itu cepat. Kalau pupuk kandang itu prosesnya lama, butuh penguraian dan lain sebagainya. Nah, itu tujuannya untuk pemberian pupuk kandang itu agar tanah tetap terjaga kondisi kesuburannya. Dan ini yang perlu ketahui teman-teman, ini kemarin sudah kita informasikan di video sebelumnya, kita menggunakan mulsa bekas ya. Kalau yang ini sisa
sisa kita tanam CMK Faruk di lahan satunya. Ini mulsa sisa hanya jadi tiga bedeng ini, 1 2 3, sisa sedikit ini ya. Dan yang di sana itu kita menggunakan mulsa bekas. Kenapa kita menggunakan mulsa bekas? Karena kita kekurangan dana, karena dana kita kemarin kita gunakan untuk tanam CMK akar ini di sini. Ini sudah buah kedua sudah habis. Ini kemarin habis di sini dan tidak panen. Ya panen tapi waktu harga murah kemarin kisaran 3.000 4.000, jadi modal tidak balik ya. Modal tidak balik dan akhirnya kita punya mulsa bekas bawang merah yang masih lumayan bagus, sekali pakai kemarin untuk bawang merah, jadi mulsanya masih lumayan bagus. Kita manfaatkan daripada tidak kepakai, kita manfaatkan. Itu karena untuk membeli mulsa tidak cukup. Jadi sebagai seorang petani itu kita harus pintar mengolah kita memang harus cerdas, harus pintar dalam memanfaatkan sesuatu dengan sebaik-baiknya. Karena tidak setiap petani itu punya modal seperti itu. Jadi kita memanfaatkan sesuatu yang ada agar itu bisa menekan biaya seminimal mungkin dan meningkatkan daya panen atau daya hasil. Jadi kita buat tumpang sari, mulsanya bekas, tajarnya pun ini tajar bekas. Untuk tajar lanjaran ini sudah kita gunakan sekitar 5 kali tanam ini. Bahkan ada yang sampai jelek-jelek, pendek-pendek ini sudah sutiran semua. Enggak ada yang baru semua, enggak ada yang baru. Yang baru hanya mulsa ini. Mulsa ini enggak beli, kita enggak ada yang beli, ini sisa. Yang itu juga bekas, tajar itu juga bekas. Jadi itu ya untuk para petani. Jadi kita harus benar-benar pintar mengolah dan memanfaatkan sesuatu itu dengan sebaik-baiknya agar kita bisa menekan biaya dan menghasilkan panen yang maksimal. Walaupun biaya kita tekan, panen juga harus maksimal. Nah, itu. Kemudian saat ini kita di sini di daerah kita di Desa Ndermojayeng, Kecamatan Serat, Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, ini sedang musim hujan. Curah hujan lumayan tinggi, setiap hari hujan ya. Jadi ini kita harus sedia fungisida ya, teman-teman. Fungisida yang kita gunakan harus sistemik dan kontak. Jadi dua-duanya, untuk yang kontak untuk menjaga dari luar dan yang sistemik yaitu untuk mengobati atau menjaga dari dalam. Karena di saat musim penghujan seperti ini penyakit yang menyerang adalah penyakit jamur atau fungi ya, itu. Untuk hama itu saya lihat tadi pagi ada hama ulat ya, di beberapa pohon ada, cuman serangannya tidak begitu fatal, bisa kita kendalikan, bisa kita tanggulangi. Nah, untuk trap itu ya ada, tapi enggak begitu banyak, juga kita bisa atasi karena kita terbantu dengan hujan. Hama trap dan kutu kebul dan sebagainya itu jika terkena hujan mereka akan 70-80% pasti mati atau hilang, nggak tahu ya, hilang atau mati, itulah pokoknya. Tapi kalau di musim kemarau mereka akan membabi buta, penyerangannya seperti itu. Mungkin itu dulu ya teman-teman untuk konten kita, untuk berbagi kita pada hari ini. Saya hanya ingin berbagi, itu saja. Kondisinya ya seperti ini, tanaman kita, daunnya ya ini lumayan mulus ya, walaupun ya nggak terlalu mulus tapi lumayan lah mekar kondisinya ya, teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini.
Baik, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.